Shalom Bapak Ibu semua. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, Kau bertata atas pujian.
Bapa, puji syukur kami mau naikkan kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh rasakan hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan mencium kami dengan hadirat-Mu, dengan kehadiran-Mu Tuhan, dengan keperkenanan-Mu buat kami. Dan biarlah ya Bapa, di dalam pujian kami, pinjaman kami boleh kembali kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menyatu kepada Tuhan, memuji Tuhan, tertunggu di bawah kaki Tuhan. Sebab apa yang Allah telah berikan kepada kami luar biasa, dan tidak sanggup kami berikan kembali kepada Allah. Tidak sanggup kami balaskan selain dengan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kalau malaikat di surga dengan segala tentaranya Tuhan kebesaran memuji nama Tuhan. Dan kiranya kami boleh ya Tuhan tidak kalahnya Tuhan memuji nama Tuhan, menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan biarlah segala yang di atas dan di mulut tunduk di bawah kaki Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang dengan membawa letih lesu dan kekurangan Tuhan, ini dalam kemenangan mereka sekalian ini dengan satu harapan dan kepada Engkau Tuhan. Dan kiranya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan, dan kami mendapat lawatan yang dari Tuhan, mendapat kelepasan yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, lepaskan kami, lepaskan kepadatan kami, urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan di dalam Roh-Mu Tuhan, bukan oleh kekuatan dari kami, tetapi oleh Roh-Mu Tuhan. Dalam pujian kami, dalam firman Tuhan kami, dalam pinjaman kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini adalah momen bagi Engkau untuk melawat kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin.
Tuhan kami, Bapa di sorga, ketika kami berdoa dan ketika kami percaya, maka kehadiran Allah ada di tengah-tengah kami, memberikan mujizat yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah itu sebagai persembahan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dari awal pertengahan sampai selesai, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua hamba-hambanya yang sudah melayani, baik singer, MC, baik musik semuanya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang kuasa perkataan. Sama seperti pujian tadi, kalau kita percaya, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya. Kalau kita tidak percaya, tidak terjadi sesuatu apapun di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saya ambil beberapa ayat firman Tuhan yang diawali dengan 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Petrus 3 ayat 10 demikian bunyinya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, bagaimana dikatakan mencintai hidup. Kalau kita berbicara tentang cinta, apalagi yang masih muda ya, wow, bersemangat, bergairah, menggebu-gebu. Mencintai dan dicintai. Firman Tuhan katakan siapa yang mau mencintai hidup, berarti hidup itu harus dicintai. Ya, berarti hidup itu harus dijaga, dipelihara. Ada beberapa hal yang saya catat di sini dari beberapa ahli tentang cinta. Saya ambil hanya 2 dan 1 dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut beberapa ahli, cinta adalah yang pertama itu J. Rubin. Cinta adalah sikap yang ditunjukkan seseorang kepada yang lain yang memiliki nilai khusus, yang memiliki perasaan, yang mempengaruhi pikiran dan juga perilaku. Demikian juga kita mencintai hidup. Berarti kita harus memperlakukan hidup kita ini dengan baik, ya, dengan perasaan yang lembut, karena itu akan mempengaruhi segenap kehidupan kita. Sama seperti cinta tadi. Kalau saya mencintai seseorang, saya harus merawatnya, menjaganya, memeliharanya, melindunginya, menyayanginya, apalagi. Banyak ya. Seperti juga terhadap hidup. Hidup saya adalah milik Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya harus pelihara dengan baik, karena Tuhan sudah mempercayakan hidup kepada saya. Itu tadi J. Rubin. Yang kedua, Leibowitz. Cinta adalah luapan dari diri yang merupakan emosi positif yang kuat yang dirasakan seseorang. Ketika saya belum hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya tidak tahu arti hidup. Hidup ya hidup seperti orang-orang biasa saja, ya, tidak menghargai, mau ngapain, terserah, bebas. Ternyata kalau kita melihat di sini adalah emosi positif yang kuat yang dirasakan seseorang atau saya rasakan. Setelah saya mengenal Tuhan, berarti hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kepercayaan Tuhan. Berarti seperti yang saya katakan harus dijaga, ya kan, harus dirawat. Kemudian dia katakan cinta juga merupakan emosi positif yang terkuat yang pernah dirasakan seseorang. Elemen terpenting dari semua cinta yang diketahui adalah merawat orang yang dicintai. Berarti hidup itu harus dijaga, dirawat, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, tidak boleh diperlakukan semaunya. Ya.
Tidak boleh semena-mena terhadap hidup yang kita hidupi ini, karena hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, khawatir dan risau. Khawatir di sini untuk tidak menyakiti atau dia tersakiti. Risau artinya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap yang saya cintai, terhadap diri saya, terhadap hidup saya. Karena banyak orang tidak menjaga hidupnya. Ya kan, di luar sana banyak orang semaunya, ibaratnya itu pergaulan-pergaulan bebas, merokok, minuman-minuman keras, ya kan. Apalagi zaman-zaman sekarang ini yang begitu luar biasanya, ya, alat komunikasi sulit untuk diawasi, termasuk diri kita sendiri sulit untuk mengawasi. Nah, oleh karena itu kita yang sudah hidup di dalam Tuhan harus menjaga, memelihara. Dikatakan tadi itu mencintai, ya kan? Sekarang ia harus menjaga lidahnya setelah mencintai hidup, mencintai anugerah, mencintai kasih Tuhan. Dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sikap seseorang, ini pendapat saya yang saya renungkan dan saya tulis, bukan pendapat orang lain atau saya ambil dari buku. Setelah saya pikir, saya berdoa, saya simpulkan seperti ini. Sikap seseorang, ya, karena dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Nah, sikap seseorang akan diperlihatkan. Nih, kita simak baik-baik. Sikap seseorang akan diperlihatkan, ya, akan memperlihatkan, maksud saya, sikap seseorang akan memperlihatkan isi hatinya, isi hati orang tersebut yang sesungguhnya. Ketika orang tersebut mengekspresikan tindakannya terhadap orang di sekelilingnya, walaupun tidak diungkapkan, tetapi sesungguhnya ekspresi tersebut telah mengatakan apa yang ada di dalam diri dan hati orang tersebut. Itu tidak bisa dipungkiri, ya kan? Walaupun dia tidak katakan, tetapi itu akan terlihat dari sikapnya, perilakunya, tindakannya kepada sesama ketika bersosialisasi. Itu akan terlihat, tidak diungkapkan tapi tersirat, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, kalau begitu apa pengaruhnya dalam kehidupan kita? Kan dikatakan kuasa perkataan, walaupun itu tersirat, itu akan membawa manfaat yang baik atau manfaat yang tidak baik kepada orang di sekeliling kita. Itu pasti itu akan memperlihatkan diri kita yang sesungguhnya walaupun tidak diungkapkan. Ya kan, contohnya apa? Contoh yang sederhana. Contohnya masalah salaman. Karena sekarang ini kan kita jarang salaman, paling begini. Ada juga yang salaman juga, ya kan? Nah, kita ibaratnya salam dari sana, dari depan sana. Ada seseorang yang tidak kita salam. Ibaratnya ini contoh, kalau di sini kan semuanya luar biasa, 2 jempol ya. Ibaratnya ini contoh saja. Ada seseorang yang kita tidak salam atau kita tidak hiraukan, tidak tahu apa masalahnya. Itu yang saya katakan tadi, itu memperlihatkan sikap seorang tersebut kepada orang-orang tertentu. Walaupun tidak diungkapkan, tapi kata-kata atau perasaan itu ada di dalam dirinya sendiri. Itu berkuasa. Kuasanya di mana? Akan mempengaruhi orang yang tidak disapa. Sadar atau tidak sadar, kita itu sering kita lakukan dalam kehidupan kita, ya kan? Hormat terhadap yang lain, mengacuhkan yang lain, salam yang lain, tidak menghiraukan yang lain. Di mana-mana terjadi. Kadang-kadang kita kan nggak sadar, ya. Atau di sisi yang lain mungkin menganggap yang lain penting, yang lain tidak penting atau tidak terlalu penting. Kadang kita nggak sadar, mungkin diri kita sendiri pun bisa terjadi. Kadang kita nggak sadar, tapi orang yang kita tidak sapa itu pasti mempengaruhi pikirannya, hatinya. Pasti, walaupun tidak diungkapkan. Kuasanya di mana akan mempengaruhi.
Kenapa saya diperlakukan begitu? Kenapa orang lain begini? Kenapa saya begini? Jadi betapa besar kuasanya perkataan, maupun diungkapkan atau tidak diungkapkan, Bapak saudara-saudara. Oleh karena itu dikatakan di sini, jagalah hatimu, karena dari hati, ya kan? Dari hati akan keluar apa yang akan kita ekspresikan kepada orang di sekeliling. Ya kan? Jadi kita malu sebenarnya sama satu nyanyian itu, ada nyanyian band. Ini berulang-ulang saya ungkapkan sebenarnya bukan karena kebetulan hari ini kita berbicara tentang kuasa perkataan. Ada nyanyian tentang firman Tuhan ini, walaupun itu sekuler, dikatakan begini, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang kata lain, waspada, teliti, hati-hati. Ya, jangan sembrono, karena itu membawa pengaruh kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, dari perilaku, tingkah laku, sikap saya akan memperlihatkan diri saya yang sesungguhnya. Begitu dalam kehidupan kita semuanya, tidak terkecuali siapapun, Bapak Ibu saudara-saudara. Kata menjaga juga saya terjemahkan di sini, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menunggui. Jadi ketika kita mencintai hidup, ya kan, dikatakan di sini, jadi saya harus jaga pola hidup saya ini. Dengan kata lain, saya harus tunggui. Dan ditunggu dalam arti di sini, jangan sampai melakukan hal yang tidak baik, supaya tidak melakukan kesalahan, supaya tidak melakukan gangguan atau hal yang tidak baik bagi orang lain. Mengasuh, menguasai, memelihara, melindungi dari bahaya. Bahayanya apa? Supaya saya tidak melakukan atau menyakiti hati orang. Ketika saya melakukan seperti itu, termasuk saya menjaga hidup saya. Ketika saya menjaga hidup saya, otomatis saya menjaga hidup orang lain. Itu harus kita sadari. Jangan kita katakan saya mengasihimu, kita membenci orang lain. Kalau kita katakan, firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini kadang-kadang kita sering lupa. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, kita tidak bisa menjaga diri kita? Nggak mungkin. Bagaimana kita katakan mengasihi orang lain, tidak bisa mengasihi diri kita sendiri? Kalau hidup kita nggak karu-karuan, bagaimana kita mengasihi orang lain? Tuhan katakan tidak seperti itu. Kasihilah dirimu, kasihilah orang lain seperti mengasihi dirimu. Harus sama, harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Jadi mengawasi hati kita supaya tidak mendatangkan bahaya terhadap hal-hal yang negatif yang akan kita keluarkan. Dijaga. Dengan kata lain supaya tenang berpikir. Jadi dipelihara, dirawat hatinya. Ya, supaya jangan terkontaminasi atau tercemar dengan bahasa-bahasa yang datang dari luar diri kita. Kemudian Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan dapat membangun dan memotivasi ke arah yang lebih baik atau positif. Perkataan dapat merubuhkan dan menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan dapat membunuh. Kalau kita memojokkan seseorang itu, secara tidak langsung kita sudah membunuh pelan-pelan, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi ketika kita menjaga hati, pikiran, perkataan kita, memberikan semangat yang baik, memotivasi, mendorong dia untuk lebih maju, maka dia akan bangkit. Tuhan pasti tolong kamu, kamu pasti bisa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, itu kata-kata motivasi. Ya kan? Kalau orang lain Tuhan tolong, kamu pun pasti bisa. Katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil, maka akan bersemangat. Kalau kita memberikan dorongan motivasi kepada seseorang, maka Tuhan akan membangkitkan rohnya. Percaya kepada Tuhan. Jadi lidah kita ini harus kita kuasai untuk memberikan hal-hal yang positif kepada setiap orang, walaupun orang itu melakukan kesalahan. Manusia tidak pernah lepas dari salah, tetapi bukan kesalahan itu yang kita lihat, tapi bagaimana kita tetap saling komunikasi, memberikan masukan, dorongan untuk saling berkontribusi untuk membuat kita itu lebih bersemangat di dalam hidup. Jadi saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi. Oleh karena itu di dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan begini,
Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Luar biasa. Buah apel emas di pinggan perak. Apelnya emas, pinggannya perak. Waduh, luar biasa. Dengan kata lain, kata-kata yang tepat diungkapkan pada waktunya dan sesuai dengan kondisinya akan memberikan kehidupan bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Percuma banyak ngomong kalau bahasanya nggak karuan kesana kesini. Jangan kita seperti pelawak, bisa membuat orang lain tertawa, tapi selesai dia menertawakan orang, dia sendiri menangis. Pelawak-pelawak, apa kita lihat mereka seperti apa yang mereka tampilkan di depan dalam hatinya? Belum tentu. Ya, tetapi kita sebagai orang percaya itu, apapun yang kita ungkapkan itu, ungkapkanlah untuk membuat orang lain bangkit dari hidupnya, untuk percaya kepada Tuhan. Karena perkataan yang kita katakan itu penuh kuasa. Kalau kita katakan mati aja lo, lama-lama dia akan mati. Perkataan itu adalah dua. Bego lo, benar-benar akan seperti itu, karena itu adalah doa. Tolong akan terjadi seperti itu. Kan katakan kamu pasti bisa, kamu pintar, Tuhan tolong kamu. Terbalikan. Jangan keluar kata-kata ragunan, supaya tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kata-kata itu mengandung kuasa. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lewat kata-kata yang kita ungkapkan kepada orang lain, dia mendapat kasih karunia, mendapat penyegaran di dalam hatinya. Ya, untung tadi Bapak itu datang, sehingga ada jalan keluar. Lega rasanya perasaan ketika berbicara dengan Bapak itu. Atau kita sebagai orang percaya, berbeda ya kalau berbicara dengan orang Kristen itu, damai rasanya. Ada perubahan, kan garam dan terang dunia. Ketika kita ada di situ mengasihi, ya kan, memberikan rasa, ya kan, yang tadi tidak ada rasa, ketika kita ada di situ, mereka harus merasakan, menikmati perbedaan antara orang yang tidak percaya dengan orang percaya. Jadi katakan membangun di mana perlu supaya mereka itu mendengarnya dan beroleh kasih karunia. Apa kasih karunia-Nya? Mereka itu mendapat kelegaan, mendapat solusi, mendapat pemikiran-pemikiran dari diri kita sendiri sebagai orang percaya. Tidak sama keluar kata-kata yang memojokkan seseorang. Kalau orang-orang tertentu kan begitu, anaknya salah sedikit aja jatuh, oh dasar lo, dasar kamu, keluar semuanya kata-kata yang tidak membangun. Akan terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya kan? Saya berulang-ulang bilang itu karena saya adalah seorang guru di sekolah saya, karena kebetulan sekolah Kristen ya. Sekolah Kristen itu kalau kedapatan kata-kata tadi yang saya ungkapkan itu 3 kali orang tuanya akan dipanggil. Karena saya dulu di unit SD itu, ya, kan sana ada playgroup TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ya, anak-anak saya yang dari SD saya ajar, mungkin ada juga di SMA, ada SMK. Nah, kalau ketemu dengan mereka itu di kamar mandi, di toilet, ya kan, mereka itu harus berhati-hati. Nah, ada Pak Sarmen. Semua guru kita terapkan begitu. Kalau ada yang sedang anjir lo, sini kamu sini. Apa bahasamu itu? Bapak, enggak, apa yang kamu bilang tadi? Maaf Pak, kasihan amat itu dilahirkan dari binatang. Kamu apa? Maaf Pak, mereka naik ke atas. Awas kedengaran lagi. Itu udah SMA. Tapi saya temukan juga di sekolah-sekolah yang lain di mana saya mengajar sekarang, bahasa itu merayap seperti luar biasa. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita? Bagaimana kita mendisiplinkan di mana kita bekerja? Walaupun sulit, walaupun sepertinya tidak mungkin, walaupun kadang-kadang kita harus
suaranya keras, walaupun tidak dihargai, tapi harus kita lakukan. Saya bilang itu, saya tidak butuh penghargaan kamu, tapi saya butuh supaya kamu mengenal dirimu. Jangan keluarkan kata-kata itu. Nanti kamu bisa kamu salah sampai kamu katakan itu kepada bapak dan mama kamu di rumah. Ya kan? Kan biasanya mereka, bego, kalau kamu kebiasaan berbicara seperti itu, nanti salah mamamu sedikit bisa kamu bilang bego, kamu bohongi mama kamu. Sadar atau tidak sadar itu bisa terucap karena terbiasa. Jadi biasa karena mengungkapkan kata-kata yang baik. Ya, biasakan supaya itu yang tertular kepada orang-orang lain. Ya, di sekolah di mana saya sekarang itu luar biasa. Bahasa-bahasa seperti itu. Teriak dari sana mengatakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Tapi orang percaya. Bagaimana dia dengan di rumah? Mari kita nilai masing-masing. Saya pikir bukan orang tuanya tidak ketat di rumah, tapi bagaimana anak itu menjaga hatinya, pikirannya terhadap orang tuanya. Ya kan? Bagaimana dia mensikapi, menghormati orang tuanya. Ya kan? Kasih yang saya ungkapkan tadi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai rasa hormat saya kepada orang tua saya harus taat. Menjaga hati saya, pikiran saya, perkataan saya, pola hidup saya, supaya menjadi berkat bagi semua orang. Makanya dikatakan tadi, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Keluarlah kata-kata berkat yang memberkati, yang membuat orang lain menjadi mengerti tentang dirinya, bahwa saya ini ada hidup untuk memberkati orang lain. Hidup jangan jadi pecundang, kata orang. Ya, tetapi hidup harus menjadi berkat, supaya orang-orang di sekeliling kita itu mendapat kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar memperkatakan hal-hal yang baik dan jujur, memperkatakan kata-kata yang membangun, memotivasi, membangkitkan dan memberi dorongan yang baik, agar setiap orang yang mendengarnya, yang mendengarkan perkataan kita, dapat menikmati hidup yang berkemenangan dan mempunyai pengharapan dalam hidupnya. Jangan sampai orang lain terpuruk, datang lagi kita tambah terpuruk lagi. Tetapi setiap kehadiran kita lewat kata-kata, lewat sikap hidup kita, supaya orang lain itu dibangunkan hidupnya, dimotivasi. Kemudian mari kita lihat kuasa perkataan itu. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudara, yang baik itu akan selalu mengeluarkan yang baik, yang jahat itu juga akan mengeluarkan yang jahat. Mana yang kita pilih? Ya, Tuhan berikan pilihan kepada kita. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Kita diberikan kesempatan untuk berpikir seluas mungkin. Mana yang harus kita pilih, yang baik atau yang tidak baik. Ya, jadi kemudian masih di dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang harus, nih kita garis bawahi, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita lebih berhati-hati berkata-kata, berbicara yang kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya jangan sampai kita dihakimi oleh karena banyaknya suara-suara kata-kata yang kita keluarkan yang tidak membangun atau tidak memberkati orang lain. Ayat 37-nya katanya begini, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi. Nah, itu yang membuat kita supaya bisa merem lidah kita ini, mulut kita ini. Ya, jangan terlalu banyak berbicara, tetapi apapun yang kita ungkapkan itu seberapapun, supaya kata-kata itu kata-kata yang memberkati. Mari kita lihat salah satunya kata-kata yang dahsyat yang dilakukan seorang nabi yang besar, Nabi Elia. Yakobus 5:17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bagi saudara-saudara, dia berdoa, dia berkata-kata, dia berbicara kepada Tuhan. Ya, akibatnya satu bangsa itu tidak mendapatkan hujan, minum susah, makan susah, kekeringan di mana-mana. Begitu juga kita, ketika kita berbicara kepada orang lain, orang-orang di sekeliling kita, bisa juga terjadi seperti itu. Mati aja lu, ya kan? Biarin aja, mampus aja deh sekalian, gak ada gunanya. Bisa terjadi kepada orang seperti itu. Oleh karena itu, awasilah hatimu, jagalah hatimu, peliharalah mulut dan lidah kita ini. Ayat 18-nya, Yakobus 5:18, tadi 17. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak saudara, dengan perkataan kita memuji Tuhan, dengan perkataan juga kita menghujat manusia yang diciptakannya. Ya, Elia berbicara, Tuhan jangan turun hujan. Enggak turun hujan 3,5 tahun. Udah Tuhan kasihan amat. Tuhan turunkan hujan, turun hujan. Jadi dengan kata lain, setiap kata-kata kita itu jadilah berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang terakhir, saya kutip dari Yesaya 50 ayat 4. Mengakhiri firman Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Dengar-dengarlah akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah merendahkan, memojokkan, menghancurkan orang. Karena firman Tuhan itu dikatakan di sini, dia akan memberikan semangat yang baru setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ibadah yang pertama ini. Kami bersyukur Tuhan mengajari kami untuk menjaga hati, pikiran kami, lidah kami, mulut kami, supaya semuanya boleh menjadi berkat. Apapun yang kami perkatakan Tuhan, supaya kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, karena kata-kata kami itu berkuasa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya mulut kami ini Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
ibadah kami di umur pertama ini ya Tuhan, baik dalam pujian, dalam penyembahan kami. Melalui firman-Mu kami disegarkan dan diingatkan kembali, supaya kami belajar untuk mencintai hidup, karena hidup ini hanya sekali ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menjaganya dan menghargainya dan mencintainya. Di suatu saat nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kami untuk menghadap kepada Tuhan apa yang kami telah lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memberkati bagi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian, baik yang menjadi song leader, singer, pemain musik, yang menjadi Tuhan kolektan Tuhan, overhead, kamera dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samen yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala Sidang kami yang pada pagi hari ini juga Tuhan di tempat yang lain sedang melayani firman Tuhan. Kiranya rahmat Allah boleh turun kepadanya dan melalui pemberitaan firman Tuhan banyak cucu yang dibangun, banyak cucu yang bertobat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, lawat firman-Mu, lawat kami sekaliannya, segarkan kami. Dan kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa kesegaran daripada Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan kecintaan yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan kuasa yang daripada Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu, hadapkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Dan pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa yang di surga, kemurahan daripada anak yang tunggal Yesus, penatanan penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai kepada Maranatha Tuhan datang. Setelah beribadah Tuhan memberkati. Terima kasih.